Wah, rugi kalau sampai tidak mau makan pete. Baunya memang kebangetan, tapi manfaatnya tidak boleh diremehkan. Dari info yang aku dapat, pete punya kalsium tinggi. Ada juga yang bilang pete mengandung zat anti stres. Nah, itu dia yang membuat pete jadi favoritku. Sepertinya sudah cukup petenya. Aku mau langsung membawanya ke tempat Teh Eris. Kue seroja banyak ditemukan di Jawa Barat. Yang membuat unik, Teh Eris akan menambahkan pete pada kue saroja. Aku jadi penasaran gimana rasa kue seroja dengan tambahan pete. Adonan untuk kue seroja terbuat dari telur, tepung beras, tepung ketan, kemiri, dan garam. Semuanya dicampur sampai adonan mengental. Sepertinya menambahkan warna pada kue seroja akan membuat tampilannya menarik. Bu Enok membuat warna dari daun katuk. Kata Bu Enok, daun katuk tidak hanya membuat kue berwarna hijau, tapi juga banyak gizinya. Salah satunya kandungan zat besi yang bagus untuk mencegah anemia. Dan katuk juga bagus untuk ibu menyusui karena bisa melancarkan ASI. Ternyata pete dijadikan pengganti kacang goreng. Kulit pete juga dipakai karena dipercaya bagus untuk kesehatan kulit kita. Memang gak salah kalau aku memilih pete jadi makanan favorit. Ini petenya dari kotak-kotak. Selanjutnya, tinggal mencampurkan pete dan adonan kue seroja. Setauku, kue semacam ini di Betawi dikenal dengan kembang goyang. Biasanya kue ini dibuat gurih atau manis. Saatnya menggoreng kue seroja. Api dan cetakan panas jadi kunci utama pembuatan kue seroja. Kalau kurang panas, bentuk kue jadi kurang bagus. Kalau dilihat sepertinya mudah, tapi sebenarnya gampang-gampang sulit. Kalau tidak hati-hati, kue seroja tidak bagus bentuknya. Setelah mulai mengeras, cetakan baru bisa dilepaskan. Ini sarojanya sudah matang, Dul. Makan udah kan? Asik. Makan. Seroja. Ternyata rasa kue tidak mengecewakan. Pete tidak hanya nikmat dijadikan lalapan atau sayur. Dijadikan kue begini bisa jadi alternatif buat kalian yang tidak suka bau pete. Kue seroja pete tidak begitu tercium aromanya. Ngomongin makanan yang beraroma, ada nih temennya pete, tapi mengandung sejuta manfaat. Jengkol.
Di desa Neglasari yang menjadi sentra industri kerupuk Garut ini menjadikan jengkol sebagai bahan tambahan salah satu hasil produksinya, yaitu kerupuk jengkol. Untuk dapat ditambahkan ke dalam adonan kerupuk, maka jengkol harus dibersihkan terlebih dahulu. Bagian kulit jengkol yang berwarna hitam dibuang agar dihasilkan kerupuk yang tampak bersih. Setelah dicuci bersih, barulah jengkol siap diolah. Tapi dalam pembuatan buras dan kerupuk ini, kami tidak menggunakan jengkol yang terlalu banyak sehingga masih aman untuk dicampurkan ke adonannya. Di tempat pembuatan kerupuk milik keluarga Pak Deden ini, kerupuk jengkol menjadi salah satu primadona yang banyak dicari pelanggan. Di sini, jengkol tidak hanya dijadikan kerupuk, tetapi juga dijadikan bahan campuran untuk membuat kulit buras yang lezat. Sebelum dicampur ke dalam adonan kerupuk ataupun buras jengkol, maka buah bernama Latin Acidendon pussaverum aku haluskan terlebih dahulu. Jengkol ditumbuk agar mudah menyatu dengan bahan pembuat buras dan kerupuk nantinya. Di dalam jengkol ternyata terdapat protein dan vitamin C yang tinggi. Dalam 100 gram jengkol terkandung sekitar 4,7 gram zat besi sehingga baik bagi para penderita anemia. Tidak hanya itu, jengkol juga kaya akan kalsium yang baik bagi pertumbuhan tulang dan gigi. Untuk pembuatan kerupuk jengkol, adonan yang digunakan berupa campuran tepung gaplek dan sagu. Bawang putih yang sudah dihaluskan dengan garam ikut ditambahkan sebagai penyedap. Pewarna tambahan ditambahkan sebagai variasi untuk memberi hasil kerupuk yang lebih menarik. Sebagai bahan utama, maka jengkol yang sudah dihaluskan ikut masuk ke dalam adonan. Tidak ada takaran khusus beberapa banyak jengkol yang dibutuhkan sekali adon. Jumlah jengkol ditambahkan secukupnya dan sesuai dengan banyaknya adonan saja. Adonan cair kerupuk jengkol yang sudah jadi selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan bulat dan langsung dikukus sampai matang. Pengukusan akan memadatkan adonan cair kerupuk jengkol sehingga mudah dikeringkan. Pengukusan juga akan mematangkan campuran tepung gaplek dan sagu yang digunakan sebagai bahan perekat kerupuk jengkol ini. Adonan yang sudah matang dikeluarkan dari loyang bulat dan diletakkan di atas para-para bambu. Bener kalau ini ada. Kerupuk yang sudah dijemur beberapa hari sebelumnya langsung digoreng oleh Pak Deden. Kerupuk kering dimasukkan ke dalam kuali kecil yang berisi minyak dengan tingkat panas yang sedang. Setelah kerupuk mulai mengembang, maka kerupuk langsung dipindahkan ke kuali kedua yang berisi minyak yang lebih panas. Hasilnya, hanya butuh beberapa detik saja, kerupuk langsung mengembang sempurna. Kerupuk yang sudah digoreng langsung diangin-anginkan sebentar, sehingga uap panasnya hilang. Setelah itu, kerupuk jengkol langsung bisa dikemas ke dalam kantong plastik.